액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang 8 materi. 1. Ruang lingkup lembaga keuangan. 2. Perkembangan dan jenis bank. 3. Kesehatan dan rahasia bank. 4. Sumber-sumber dana bank. 5. Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Pasar uang, pasar modal dan pasar valuta asing. 7. Pegadaian dan 8. Koperasi simpan pinjam. Materi pertama, ruang lingkup lembaga keuangan. Definisinya yaitu badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Jenis lembaga keuangan ada 2, yaitu 1. Lembaga keuangan bank dan 2. Lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan adalah 1. Memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. 2. Memberikan informasi pada nasabah. 3. Melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. 4. Sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan-kegiatan usaha. 5. Memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Manfaat lembaga keuangan adalah 1. Memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. 2. Menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. 3. Mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Dan 4. Relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Kelebihan ruang lingkup lembaga keuangan yaitu pembentukan lembaga keuangan membangun basis perbankan yang kuat dalam perekonomian. Selain itu, ia juga menawarkan semua layanan keuangan yang diperlukan untuk pengembangan dan promosi infrastruktur lainnya, seperti industri, jalan, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Lembaga keuangan bertanggung jawab sosial dengan mengangkat daerah-daerah yang tertinggal dapat sejajar dengan daerah-daerah yang sudah maju. Kekurangan ruang lingkup lembaga keuangan yaitu proses pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan bersifat kaku dan melibatkan banyak dokumen. Hal ini membuat prosesnya memakan waktu dan mahal. Lembaga keuangan diatur berdasarkan peraturan ketat pemerintah yang mengharuskan mereka memberi pinjaman hanya dengan jaminan tertentu. Oleh karena itu, terkadang organisasi yang berhak menerima bantuan keuangan gagal mendapatkan bantuan keuangan karena kurangnya keamanan. Jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga ini merupakan semua perusahaan ataupun institusi keuangan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan sejumlah uang yang disimpankan pada mereka. Badan-badan ini mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan, dan kemudian tabungan yang dikumpulkan tersebut dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Materi kedua, perkembangan dan jenis bank. Definisinya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwasannya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jenis bank. 1. Menurut kegiatan usaha serta menurut pendirian dan kepemilikannya ada bank umum dan BPR. 2. Menurut target pasar, retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. 3. Menurut fungsi, bank sentral, bank desa, BPR, bank umum, dan bank pembangunan. 4. Menurut status kepemilikan, bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. 5. Menurut kegiatan operasionalnya, bank devisa dan bank non-devisa. 6. Menurut sistem organisasi, unit banking system, branch banking system, holding company bank, multi-holding company bank, dan correspondent banking. Fungsi dan manfaat bank. Fungsinya, financial intermediary, agent of trust, agent of development, and agent of service. Dan manfaatnya, 1. Working balance, yaitu penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis, sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut. 2. Investment fund, yaitu tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga. 3. Saving purpose, yaitu tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang.
Kelebihan dan kekurangan bank. Kelebihan bank: 1. Keamanan simpanan dana. 2. Layanan perbankan yang menyediakan tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan transfer dana. 3. Bank memiliki jaringan internasional yang dapat memudahkan transaksi lintas negara. Dan kekurangan bank: 1. Bunga yang diberikan pada simpanan di bank seringkali relatif rendah. 2. Bank dapat menghadapi risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana besar secara tiba-tiba. Dan 3. Kesehatan bank sangat tergantung pada kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga krisis ekonomi dapat berdampak besar pada bank. Jadi kesimpulannya yaitu, bank bagi masyarakat yang hidup di negara maju sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kehidupan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat untuk mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, ataupun melakukan penagihan. Materi ketiga, kesehatan dan rahasia bank. Definisinya yaitu kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Rahasia bank merupakan hubungan bank dengan nasabah tidak sebatas hubungan kontraktual, tetapi terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Jenis kesehatan dan rahasia bank. Jenis kesehatan bank dapat diukur melalui laporan keuangan, rasio keuangan seperti rasio likuiditas dan rasio leverage, mengukur dan mengelola indikator risiko, pengawasan regulator serta kecukupan modal. Jenis rahasia bank, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi nasabah, detail transaksi keuangan nasabah dianggap sebagai rahasia bank, dan bertanggung jawab untuk melindungi nasabah dari ancaman keamanan dan penyalahgunaan. Fungsi kesehatan dan rahasia bank yaitu 1. Stabilitas keuangan, 2. Perlindungan nasabah, 3. Pengelolaan resiko, 4. Kepercayaan publik, 5. Perlindungan privasi nasabah, 6. Pencegahan penyalahgunaan informasi, 7. Keamanan sistem keuangan, dan 8. Kepatuhan hukum dan regulasi. Manfaat kesehatan dan rahasia bank yaitu tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Kelebihan dan kekurangan kesehatan dan rahasia bank. Kelebihannya, bank yang sehat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap dana nasabah. Kesehatan bank mencerminkan kemampuannya untuk mengelola risiko dan krisis keuangan, sehingga dana nasabah tetap aman. Serta rahasia bank membantu menjaga privasi nasabah, memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi, dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan. Sedangkan kekurangan, kesehatan bank yang buruk dapat menyebabkan gangguan kepercayaan nasabah. Ketidakpastian mengenai stabilitas bank dapat menyebabkan penarikan dana massal, serta jika terjadi pelanggaran keamanan atau pengungkapan informasi nasabah, dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dan reputasi bank. Jadi kesimpulannya yaitu, dalam era globalisasi dan digitalisasi, kesehatan dan rahasia bank menjadi faktor yang semakin penting untuk memastikan kestabilan sistem keuangan, perlindungan nasabah, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pihak terkait termasuk bank, pemerintah, dan nasabah perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Materi keempat, sumber-sumber dana bank. Definisinya yaitu sumber dana bank adalah segala sumber atau asal-usul dana yang digunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan operasional, meminjamkan uang, dan memenuhi kebutuhan keuangan lainnya. Sumber dana ini sangat penting bagi bank karena mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman serta melakukan investasi.
Jenis sumber-sumber dana bank: 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. 2. Dana yang bersumber dari pihak luar. 3. Dana yang bersumber dari masyarakat luas. Dari ketiga dana tersebut, sumber utama dana bank berasal dari masyarakat yang terdiri dari 3 jenis, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Fungsi dan manfaat sumber-sumber dana bank. Fungsinya: 1. Sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. 2. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. 3. Sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dan manfaat sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Kelebihan dan kekurangan sumber-sumber dana bank. Kelebihannya: 1. Stabilitas sumber dana atau pendanaan. 2. Kepercayaan nasabah. 3. Pembiayaan jangka panjang. 4. Manajemen risiko suku bunga. Dan kekurangannya: 1. Ketergantungan pada dana pihak ketiga. 2. Biaya bunga tinggi. 3. Keterbatasan sumber dana internal. Dan yang keempat, tantangan dalam pembiayaan jangka panjang. Jadi kesimpulannya yaitu sumber dana bank memiliki peran kritis dalam menentukan kestabilan dan keberlanjutan operasional bank. Oleh karena itu, manajemen sumber dana yang efektif dan pemahaman terhadap risiko serta regulasi menjadi kunci dalam operasional bank yang sukses. Materi kelima, tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Definisi Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Status dan kedudukan adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Fungsi Bank Indonesia: 1. Bank sentral sebagai bank bagi pemerintah. 2. Bank sentral sebagai bank bagi bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan badan keuangan lainnya. 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 5. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan 6. Menstabilisasi sistem keuangan. Manfaat Bank Indonesia: 1. Menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi terbuka. 2. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. 4. Bank Indonesia juga sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia. Kelebihan: 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Untuk atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Sedangkan kekurangannya: 1. Kurangnya pengawasan terhadap bank. 2. Kelemahan perbankan Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas MEA. 3. Bank Indonesia masih mengimpor bahan baku mencetak uang. Jadi kesimpulannya yaitu Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
Jenis lembaga yang dinaungi oleh OJK yaitu industri perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan industri jasa keuangan lainnya. Fungsi dan manfaat Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan manfaat OJK yaitu 1. Menjamin keamanan transaksi keuangan, 2. Mencegah terjadinya penipuan, 3. Menciptakan keuangan masyarakat yang inklusif, 4. Membangun ekosistem keuangan yang saling menguntungkan. Kelebihan dan kekurangan OJK. Kelebihannya 1. Melindungi kepentingan dan hak konsumen di sektor jasa keuangan, 2. Memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan, 3. Berperan dalam mencegah praktik bisnis yang tidak sehat atau melanggar hukum di sektor jasa keuangan. Dan kekurangannya 1. OJK dihadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personal maupun teknologi untuk menjalankan tugas pengawasannya. 2. OJK harus menghadapi tantangan dalam menanggapi perubahan pasar atau tren ekonomi dengan cepat. 3. OJK harus mengelola potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dalam menjalankan tugas pengawasan. Jadi kesimpulannya yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengetahuan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Materi ke-6, pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Definisi pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek umumnya di bawah 270 hari. Selanjutnya, definisi pasar modal dan pasar valuta asing. Pasar modal adalah pasar bagi berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan antara lain obligasi, saham, reksadana, derivatif, dan instrumen lainnya. Dan pasar valuta asing adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Jenis pasar uang yaitu pasar uang surat berharga negara, pasar uang valuta asing, pasar uang repurchase agreement, dan pasar uang mikro. Jenis pasar modal yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Dan jenis pasar valuta asing yaitu pasar spot, pasar forward, dan pasar future. Fungsi pasar uang: 1. Mempermudah emiten memperoleh bantuan dana jangka pendek. 2. Meningkatkan laju pembangunan negara. 3. Menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Dan 4. Menyediakan opsi investasi low risk bagi investor. Fungsi pasar modal yaitu membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di obligasi. Dan fungsi pasar valuta asing yaitu 1. Sebagai transfer daya beli dari negara yang berbeda-beda. 2. Memudahkan melakukan perjanjian kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Dan 3. Sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional. Manfaat pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Manfaat pasar uang adalah untuk membantu lembaga negara atau perusahaan yang memerlukan dana cepat sebagai sumber dana investasi dalam jangka waktu pendek, misalnya untuk kebutuhan dana darurat, sebagai fasilitator dan mediator dalam memberikan kredit jangka pendek ke investor asing. Manfaat pasar modal bagi negara adalah salah satu sumber pendapatan negara, membantu menjalankan roda perekonomian, dan menarik investor asing ke dalam negeri. Jika bagi investor dan masyarakat adalah mendapatkan keuntungan berinvestasi dan menambah alternatif investasi. Dan manfaat pasar valuta asing adalah sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional, valuta asing dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional sehingga akan memudahkan proses perdagangan.
Kelebihan dan kekurangan pasar uang yaitu kelebihannya lebih aman, likuiditas yang tinggi, dan nilainya stabil. Sedangkan kekurangannya low return, risiko rugi karena inflasi, dan biasanya memiliki batasan saat penarikan dana. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihannya, sumber pendanaan bagi perusahaan, indikator perkembangan ekonomi suatu negara, dan sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Kekurangannya, belum menyentuh segala lapisan masyarakat, ketidakstabilan kurs saat berpengaruh kepada harga saham, dan tidak seluruh investasi berujung manis. Kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihannya, hubungan perdagangan antar negara semakin berkembang, mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transaksi di luar negeri, dan mendorong berkembangnya ekspor dan impor. Kekurangannya, perubahan kurs akan mendorong spekulasi, dapat menimbulkan inflasi, dan jika negara sedang resesi, akan mendorong kebijakan devaluasi. Jadi kesimpulannya yaitu pasar modal berperan dalam menentukan harga saham dan obligasi, serta memberikan informasi tentang kondisi ekonomi dan keuangan. Pasar uang juga berperan dalam mengatur tingkat bunga jangka pendek, serta mendukung kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan pasar valuta asing berperan dalam menentukan nilai tukar mata uang asing, serta memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Materi ke-7, Pegadaian. Definisi pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Jenis pegadaian, terdapat dua jenis di pegadaian. 1. Pegadaian konvensional, dan 2. Pegadaian syariah. Fungsi pegadaian. 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian bagi nasabah yaitu tersedianya dana dengan prosedur relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga mendapat fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Kelebihan dan kekurangan pegadaian. Kelebihannya, 1. Persyaratan ringan dan mudah. 2. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. 3. Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. 4. Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi, bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Kekurangan: 1. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. 2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. 3. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Dan 4. Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Jadi kesimpulannya adalah pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan selain bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara hukum gadai. Hukum gadai pada usaha ini adalah kewajiban nasabah atau calon peminjam untuk menyerahkan harta sebagai agunan kepada kantor pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang dalam kondisi yang sudah disepakati. Materi ke-8, Koperasi Simpan Pinjam. Definisi koperasi simpan pinjam adalah bentuk badan usaha yang berbeda dengan bank, di mana kegiatan usahanya meliputi penerimaan simpanan dan memberikan simpanan uang kepada anggota. Definisi koperasi simpan pinjam dan contohnya sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Jenis koperasi simpan pinjam: 1. Koperasi serba usaha, 2. Koperasi unit desa, 3. Koperasi pasar, dan 4. Koperasi kredit. Fungsi koperasi simpan pinjam: 1. Menghimpun dana, 2. Memberi keuntungan bagi anggota, 3. Mengelola dana, dan 4. Fasilitas kredit. Manfaat koperasi simpan pinjam: 1. Memberikan akses keuangan ke semua pihak, 2. Memberi bunga yang bersaing, 3. Mendorong partisipasi dan keputusan bersama,
4. Menguatkan ekonomi masyarakat. Dan 5. Menyajikan literasi keuangan. Kelebihan dan kekurangan koperasi simpan pinjam. Kelebihan: 1. Mengutamakan kepentingan anggota. 2. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. 3. Prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. 4. Badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Kekurangan: 1. Memiliki daya saing yang lemah. 2. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. 3. Kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Dan 4. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Jadi, kesimpulan koperasi simpan pinjam yaitu entitas ekonomi yang memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, fokus pada penyimpanan dan pemberian pinjaman. Koperasi simpan pinjam juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempromosikan kebersamaan.